Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 030. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Maisie mencoba menelpon balik, tetapi tidak diterima. Seakan-akan dibiarkan saja. Padahal Brand barusan menelponnya. Ia merasa kesal karena teleponnya tidak diterima oleh Brand. Di samping ia kesal, ia mulai curiga. Apakah ada yang terjadi pada Brand? Tapi ia langsung menepisnya. Tidak mungkin. Brand akan baik-baik saja. Maisie terus mencoba untuk menelpon, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Ia merasa tidak tenang. Takut ada apa-apa yang terjadi dengan Brand. Maisie telah menunggu berapa lama, tapi belum juga dapat kabar dari Brand. Padahal tadinya Brand yang duluan menelponnya. Hari sudah siang. Jarum jam menunjukkan pukul 1.25. Handphone Maisie kembali berdering. Ternyata handphone Brand yang menelpon. Maisie langsung saja menerimanya. Ia sangat terkejut setelah terdengar suara perempuan yang menelpon. Perempuan itu langsung bertanya, "Benar saya bicara dengan Ibu Maisie?" Ia langsung menjawab, "Benar. Saya bicara dengan siapa?" tanya Maisie. Setengah nada meninggi. Karena handphone yang digunakan handphonenya Brand. Ia langsung cemburuan. Siapakah Brand perempuan itu? Beraninya menelponnya pakai handphone Brand. "Saya suster dari rumah sakit umum." Mendengar suster dari rumah sakit, Maisie langsung khawatir pada Brand. Suster itu langsung meneruskan pembicaraannya. "Kami menerima pasien bernama Brand. Dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit, di ruangan IGD. Kasus laka lantas." Maisie langsung bertanya, "Bagaimana kondisi pasiennya?" Suster itu bilang tidak apa-apa, hanya saja belum sadarkan diri. Telepon pun ditutup. Maisie bersiap-siap hendak berangkat ke rumah sakit. Ia sangat khawatir dengan kondisi Brand. Padahal mereka akan melangsungkan pernikahan 2 bulan lagi. Tapi kenapa hari ini Brand ditimpa musibah? Maisie langsung berangkat dengan sopir pribadinya yang bernama Veronica. Karena dari rumah yang jauh rumah sakit yang dimaksud. Dalam perjalanan Maisie terus menangis, memikirkan nasib calon suaminya. Tapi untungnya ia tidak menyetir sendiri. Ia selalu memanjatkan doa. Semoga calon suaminya akan baik-baik saja. Akhirnya mereka tiba juga di rumah sakit. Sopir langsung memarkirkan mobilnya. Maisie langsung turun dan berjalan menuju ruangan IGD. Baru di depan pintu, ia sangat terkejut melihat tapak kaki Brand yang tidak tertutup selimut. Tampak pucat. Ia masuk menghampiri Brand yang terbaring. Maisie belum bisa banyak bertanya kepada suster dan dokter yang sedang merawat Brand, karena ia selalu menangis. Tapi syukurlah Veronica orang yang sensitif mudah memahami kondisi bosnya. Brand pun belum menunjukkan tanda-tanda akan siuman. Akhirnya dokter memutuskan pasien untuk dirawat di ruang ICU. Maisie sangat khawatir dengan keselamatan Brand, karena ia sangat menyayanginya. Tepat pukul 20. Sudah ada tanda dia akan siuman. Maisie sangat senang melihat calon suaminya sudah bisa bergerak. Walaupun belum bisa membuka matanya, Maisie selalu mendampingi Brand. Tidak ia tinggalkan kemana-mana. Padahal ia sangat lapar. Karena hanya sarapan pagi tadi bersama Brand. Hari sudah tengah malam. Entah kenapa Maisie beranjak dari tempat duduknya mau ke toilet. Padahal dari siang tadi semuanya ia tahan. Karena tidak tertinggal Brand yang belum sadarkan diri. Setelah keluar ia sangat senang sekali. Melihat orang yang ia cintai sudah sadar. Maisie langsung memeluk Brand yang masih terbaring. Brand bertanya, "Di mana kita sekarang?" Maisie menjawab, "Kita di rumah sakit. Karena saya dapat informasi kamu kecelakaan. Jangan banyak bergerak dulu. Tenangkan dulu pikiran." Hampir 12 jam Brand baru sadar. Maisie terus memegang tangannya. Ia tidak memperhatikan Veronica sopirnya di mana sekarang. Ia melihat Veronica tidur atas di kursi.
karena ia sudah merasa tenang. Karena Brand sudah siuman. Akhirnya Maisie menghampiri Veronica yang sedang tidur. Ia langsung membangunkannya. Ia bertanya sudah makan belum? Veronica pun menjawab belum. Ia berkata kenapa tidak cari makan? Saya lihat ibu belum juga makan, jawab Veronica. Maisie mengeluarkan uang dari dompetnya, menyuruh Veronica mencari makan. Kalau kamu tidak nyaman tidur di sini, kamu tidur saja di dalam mobil. Hidupkan AC-nya. Tapi mobil harus dinyalakan, kata Maisie. Iya Bu, jawab Veronica. Handphonenya jangan dimatikan, pesan Maisie. Siap Bu, jawabnya. Melihat Veronica telah pergi, Maisie mendekati Brand yang masih terbaring. Tidak begitu lama, Veronica kembali lagi ke ruangan di mana bosnya dirawat. Maisie pun lantas bertanya sudah makan? Sudah Bu, jawab Veronica. Kenapa tidak tidur di mobil saja, kata Maisie. Saya mengantarkan makanan buat ibu, karena ibu belum makan dari siang. Terima kasih, kata Maisie. Veronica langsung pamitan mau tidur di dalam mobil. Maisie sangat bangga dengan sopirnya. Walaupun usianya masih muda, tetapi sangat mengerti. Padahal ia tidak berpesan untuk dibelikan makanan. Memang ia sangat lapar. Maisie pamitan sama Brand untuk makan sebentar. Brand hanya tersenyum saja. Malam itu Maisie hanya tidur di kursi samping tempat tidur Brand. Karena sangat lelah, ia tidak tahu kapan Veronica masuk ruangannya. Ia melihat Veronica sudah tampak rapi. Veronica pun bilang, kalau ibu mau mandi biar saya menemani tuan dulu. Mandi apaan, hari masih malam, kata Maisie. Hari sudah pagi Bu, kata Veronica. Sekarang sudah jam 7. Maisie pun agak malu dengan sopirnya. Akhirnya Maisie pergi mandi. Tidak lama ia keluar dari kamar mandi dan menyuruh sopirnya kalau mau cari sarapan. Maisie membuka dompetnya dan mengambil uang. Veronica pun bilang, uang semalam sisa beli makanan masih ada. Sudah kalau masih ada. Veronica pun keluar. Maisie hanya kirim pesan lewat WhatsApp. Beli sarapan untuk kamu sendiri. Kalau sudah selesai kamu balik lagi ke sini, kata Maisie. Tidak terlalu lama sopirnya sudah tiba. Maisie titip untuk menemani Brand sebentar, karena ia mau cari obat di apotek di seberang jalan. Sudah selesai dari beli obat, karena Maisie hanya jalan kaki. Saat menyeberang jalan, tanpa ia sadari, Jackie melihat ia menuju rumah sakit. Jackie pun bertanya dalam hati, kenapa sepertinya Maisie yang baru menyeberang jalan. Jackie langsung memutar mobilnya dan masuk ke lokasi rumah sakit. Sudah memarkirkan mobilnya, Jackie langsung berjalan mencari Maisie. Karena ia yakin itu Maisie. Tidak mungkin salah lihat. Jackie terus menyusuri lorong dalam rumah sakit. Ia sudah melihat Maisie berjalan menuju ruangan ICU. Jackie terus saja berjalan. Tepat di depan pintu, Jackie baru saja hendak membuka pintu, Maisie sudah di depan pintu. Mereka sama-sama terkejut. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.